Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Zainal Abidin Al-Wahabi telah berbaik hati kepada kita, menjelaskan masa lalunya. Bagaimana dia itu berpindah dari NU sampai menjadi salah satu pembesar di kelompok Wahabi itu. Ini kisahnya menarik karena akan menjadi pelajaran bagi NU terutama begitu. Kalau dibiarkan situasinya seperti ini, saya kira NU itu hanya akan menjadi simbol saja, ya, karena nanti akan kita ketahui lah kenapa alasannya demikian. Jadi ini semoga menjadi pelajaran. Sebetulnya mau jadi apapun itu kan hak saja begitu, apalagi di negara Indonesia mau jadi apapun ya asal dia beragama, apalagi Islam mau jadi firqah apapun ya terserah. Cuma kita sudah memiliki pakem, sudah memiliki patokan bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau katakanlah secara populer begitu, itu tidak akan bertentangan dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, dan tatkala seseorang itu tadinya dia sudah ada di dalam lingkup Asy'ariyah Maturidiyah, tapi kemudian malah keluar, malah menjadi musuh dalam ideologi, katakanlah begitu, ini malah menjadi masalah. Akan kita saksikan ya, bagaimana pengalamannya Zainal Abidin Al-Wahabi ini. Ustaz, tolong ceritakan bagaimana antum dari seorang titik-titik hingga berhijrah ke manhaj salaf. Hadirin sekalian, saya dulu itu sejak kelas 2 SMA sudah mendakwahkan ya aneh-aneh itu, dari mulai tahlilan, wal yaslamatan, wal yasinan, wal macam-macam ya. Bahkan saya sejak umur sanawiyah kelas 2 itu sudah hafal berjanji tiba sama manaqib. Karena dulu saya berjanji tiba sama manaqib itu yang menjadi identitas. Tatkala disebutkan NU ya identitasnya malah yang disebutkan tadi ya, berjanji tiba manaqib begitu. Ini suatu kesedihan dulu ya untuk saya. Mbah saya, kalau kamu nggak hafal berjanji nggak iso dadi kiai. Padahal saya itu pengen jadi kiai dulu itu. Ya. Nah itu sebentar ya. Ya memang yang dilihat di masyarakat kan itu, tatkala bisa memimpin berjanji, bisa memimpin tahlilan, ya itulah yang disebut kiai ya. Padahal itu sebetulnya hanya aksesoris saja. Nah ini menyedihkan memang kalau di suatu daerah doktrinnya sudah seperti ini. Akhirnya saya hafal, ya, berusaha untuk mati-matian hafal. Alhamdulillah sekarang nggak apa. Ya, tapi ingat dikit-dikit. Sama berarti ya. Biasanya kalau malam Jumat Legi itu ya, itu kan aksen tibaan. Ya, yabtadi'ul imla bismiddatil aliyah mustadiran faydhal barakati ma analah wa aula. Allah 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 Allah. Itu kan gitu biasanya jawabannya. Itu banyak baitnya. Terus oke, itu kita tidak bisa meragukan bahwa yang bersangkutan ini betul dulunya itu ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang mana saya tekankan sekali lagi, sebetulnya intinya NU itu bukan di situ. Ya kalau kita lihat ada RT, saya nggak hafal, mau dibacakan sama yang bersangkutan ini saya nggak hafal. Salli ala Muhammad, salli alaihi ya Nabi salam populer ya, alaika. Itu udah seneng itu. Biasanya kalau sudah qiyam biasanya sebentar lagi selesai, biasanya berkati keluar itu seneng itu berkat, namanya berkat seambrek-ambrek nggak kuat ngangkat itu kan gitu. Asyraqal memang salah satu kelebihan juga ya di lingkungan Nahdlatul Ulama itu berkatnya besar-besar. Ini makanya kata orang Jawa serakalan, karena ada kalimat asyraqal. Ayo serakalan, serakalan itu maksudnya berdiri sambil membaca asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru, itu ya, dan seterusnya sampai tuh enak, ini masih bisa jadi kiai NU ini. Beliau ini
Sebentar ya, ini kalau misalkan bid'ah, kemudian dia itu dosa, ini tatkala Ustaz Zainal Abidin membacakan ini apa berdosa atau tidak ya menurut itikad mereka? Itu kalau haram dibacakan. Ya masa dijadikan contoh misalkan begitu tidak haram dibacakan, tapi kalau dengan penghayatan gitu jadi haram dibacakan. Ya nggak tahu lah usul mereka itu bagaimana ya. Cuman itu bukan inti pembahasan kita. Selesai. Nah, terus kemudian kalau manakib itu rata-rata dikatamkan 41 kali dengan 41 orang. Yang masak itu nggak boleh haid, nggak boleh nipas, harus pakai putih semua. Itu Nah mas ini nggak tahu betul atau tidak, silakan di komentar ya. yang masak. Terus dulu kuntulan juga, saya sama bapak saya itu saingan kuntulan itu yang begini gitu kan gitu, sampai terbangan karena terbang ya gitu. Jadi dulu akhirnya saya juga termasuk dulu suka nantang debat, Oh itu sering Muhammadiyah saya mungkin ya. tantangin karena Dari yang terbaca mengharamkan itu. tahlilan, mengharamkan udah, dan rata-rata kalah semua. Karena apa? Bos. Saya ada pinter ngeyel dulu. Karena yang pinter ngeyel yang menang dulu itu. Itu belum ketemu sama saya waktu saya Muhammadiyah. Justru kalau saya terbalik ya. Saya waktu di Muhammadiyah itu kalau ngobrol sama orang NU itu mereka rata-rata diam. Dan ternyata bukan karena saya yang pinter ya, karena mereka udah capek aja, malas ngomong sama saya itu. Sekarang baru ketahuan. Nah, akhirnya saya mondok, dipondokkan orang tua ya dengan harapan saya jadi kiai, saya jadi tokoh ya agama ke pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Kenapa milih Oh, sono? sebentar, ini lulusan Tambak Beras Jombang. Tambak Beras itu sangat apa namanya, sangat berkesan sekali di hati saya. Itu saya punya teman, itu termasuk yang mengenalkan beliau dengan istri saya. Dan istri saya memang lulusan Tambak Beras begitu. Itu Gus Haris namanya, subhanallah ya beliau itu. Saya kangen sama beliau itu. Itu memang pondok penuh berkah ya. Ini di Tambak Beras pesantrennya. Entah tahun berapa. Karena yang mendirikan tokoh NU yaitu Abdul Wahab Hasbullah. Itu Abdul Wahab, pendirinya. Sebetulnya beliau juga yang mendirikan NU, cuman Ki Hasyim Asy'ari itu hanya dijadikan justice tok. Karena tokoh besar akhirnya dibuat untuk penguat. Nah, ini Yai, saya dengar juga Pak seperti Yai itu saya memang. jadikan ketua majelis syuronya, saya tanfidiyahnya Kiai. Pokoknya yang uplek teknis saya. Namanya ketua tanfid. Tanfid itu pelaksanaan. Majelis syuro itu untuk tingkat tingginya. Nah, akhirnya saya belajar dengan beberapa kiai, dan saya itu karena ada sudah stigma apa namanya ya, mitos. Siapa yang paling sering salaman kiai sama sering minum bekasnya kiai, insya Allah jadi kiai. Nah, sebentar. Ini juga apa, kesedihan ya kalau misalkan justru yang dibesar-besarkannya itu seperti ini. Jadi kalau belajar itu, kalau mau alim itu dengan belajar, bukan dengan minum bekas guru. Itu ya ada barokah, ya barokah itu kan tambahan, fadilah gitu, bukan inti. Nah ini sudah salah juga sedari awal pikirannya siapa, Zainal Abidin itu. Betul, mungkin juga merebak juga ya di apa orang-orang NU mungkin sampai saat ini. Aneh itu paling rajin minum bekasnya kiai. Pokoknya kiai habis ngaji itu saya yang pertama kali jeruntul duluan, ambil ini ya, langsung saya minum, masya Allah. Sampai ada kiai saya yang tangannya infeksi karena sering dicium, infeksi karena sering dicium ribuan santri, ya sing umbelen sing macam-macam, ya, gitu. Dan nyiumnya begini Pak. Iya itu pernah terjadi juga sama Habib Lutfi. Habib Lutfi itu sampai tangannya dikasih apa, kayak param kocok begitu ya, kena banyak dibulak-balik tuh sakit. Itu saya juga waktu dulu sowan ke mana ya, itu di Kediri itu, saya sowan ke Romo itu juga sama, bilangnya itu kalau salaman jangan terlalu kencang soalnya sakit gitu. Dia memang seperti itu, betul yang dibicarakan sama beliau ini. Bolak-balik tuh. Terus kemudian karena saya itu apa ya,
sama Kiai itu setengah kultus ya. Pokoknya sama Kiai itu pengen deket, pengen ini, pokoknya menyanjung, mengagungkan. Jadi setiap saya pulang pergi rumah itu selalu saya bawakan oleh-oleh rokok. Jadi Kiai itu salam tempel rokok satu. Kalau jarum super itu seneng. Biasanya kalau nggak ada bentul, itu bentul. Dulu itu sing rokok kretek apa? Apa? Iya bentul merah ya. Gudang garam merah ya itu. Itu paling enggak itu ya. Tuh. Nanti itu namanya sowan. Sowan itu habis liburan datang pamit lagi ingin belajar. Kompleknya pondok saya namanya Komplek Sunan Giri. Dulu nyampur Lamongan, Gresik ngumpul sampai sekarang toko saya beri nama Toko Sunan Giri di depan pondok saya. Ya, Toko Sunan Giri. Ya. Nah, hadirin sekalian, setelahnya setelah itu saya kelas 3. Pada saat saya kelas 3 saya punya guru, Masya Allah, guru bahasa Arab. Saya ketika itu memang sudah putus untuk menerus sekolah lagi. Ya kira-kira saya kayaknya udah nggak nerus karena nggak punya dana macam-macam. Akhirnya ada namanya Ustadz namanya Mas'ud. Itu saya tanya, Pak Ustadz, kalau saya belajar lagi yang gratis kemana? Gitu. Akhirnya dia cerita, di Jakarta ada sekolah namanya Libya. Udah. Nah, ini Libya berarti ya. Ini sukses berarti Libya itu untuk menyebarkan paham Wahabi ya. Di pondok saya juga dulu banyak tawaran. Entah teman saya ada yang masuk Libya atau tidak ya. Cuman saya tuh sudah dengar itu nama Libya itu sudah terdengar semenjak saya mondok. Itu memang gitu ya, dananya besar, gratis begitu. Sekarang sepertinya dana dari Wahabi sudah mulai berkurang. Sepertinya karena orang-orang Wahabi sudah mulai menggalang dana, minta sumbangan sekarang. Di sono saya itu sekolah kemarin itu bahasa Arabnya bagus, udah gitu dikasih duit deh, wah seneng saya. Udah. Akhirnya saya penasaran, cari info yang namanya Libya, dicari dari pondok seperti itu pasti ngeblank. Ya kalau pondok-pondok yang seperti ini gampang. Gimana caranya untuk dapat informasi ini? Nah, si Ustadz ini saya kejar terus, bilang katanya di sana ada sudah yang lulusan tambak beras itu sekolah ke sana. Betul ya, dipikir-pikir kok bisa ya informasi tentang Libya masuk ke tambak beras itu? Ini mungkin ada sesuatu atau gimana ya? Kok bisa? Seharusnya tidak ya. Kalau saya kan pondoknya Muhammadiyah dulu, jadi ada Libya masuk itu ya sudah tahu dari dulu. Gitu. Sekarang kan terbukti itu. Muhammadiyah dekat-dekat Wahabi juga. Akhirnya saya cari ketemu. Alhamdulillah mulai di sana belajar, ya diterima. Dan ketika itu saya masih ngerokok. Sampai saya melihat pengumuman penerimaan itu sambil ngerokok di papan itu. Saya ditegur sama yang sudah tingkat tinggi syariah. Ente mau masuk Libya ngerokok? Cuek aja saya. Ente tahu apa ibarat gitu kan. Udah saya singgah. Karena saya meyakini rokok itu halal. Ya. Akhirnya saya mulai belajar. Saya mendapatkan keanehan yang ditakutkan oleh para kiai sudah mulai nampak. Hati-hati tapi kalau ke sana, karena sebelum saya sekolah pun datang ke kiai semua, saya pamitin, saya sowanin ya. Pak Yai, saya mau nerus ke Jakarta begini-begini. Wes hati-hati, jikiin duite bahasa Arabe, ojo akidai bahaya. Nah, itu. Ya. Itu pesennya. Nah itu ambillah begitu ya bahasa Arabnya, tapi akidahnya jangan. Memang bertentangan begitu sebetulnya. NU dengan apa-apa yang diajarkan di Libya itu. Dari segi akidah, kalau bahasa Arab kan ya paling kalau berbeda pendapat itu Kufah sama Basroh ya, itu pun kan kalau sekarang udah yang mu'tamad atau yang muttafaq alaih atau yang masyhur dari dua pendapat tersebut, dan itu tidak akan terlalu berbahaya karena sudah tidak sedalam itu juga kita belajar bahasa Arab.
Tapi kalau akidah memang berbahaya dan itu sudah ditunaikan amanatnya oleh guru-gurunya, cuman ya akhirnya tidak mendengarkan juga Zainal Abidin ini. Karena begini. Apalagi di dalam buku itu ada 3 aliran sesat yang harus diwaspadai dan tokohnya. Khawarij tokohnya Ibnu Taimiyah, Rafidhah tokohnya Ibnu Qayyim, Wahabi tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sing rodok cocok yang terakhir itu loh. Itu. Akhirnya setelah itu kok begini, duh, hampa rasanya, perang batin Pak. Yang dulu begini, yang dulu terus. Tapi saya nggak mau terpaku pada yang dulu. Akhirnya saya paling sering debat di sekolah. Nah itu, ini masalahnya kan tadi. Jadi NU itu, tatkala dia sudah identik dengan tahlilan, dibaan, barzanji, bukan dengan akidahnya, kemudian masuk ke wilayah penuh syubhat seperti itu, ya tadi dikatakan kok jadi nggak enak. Karena memang rasio di dalam memahami akidahnya, beliau ini kurang. Guru mengajar akidah paling hafal saya. Sebelum selesai pengajaran sudah ditebak dulu. Paling yang nanya Zainal Abidin ini nanti. Itu sudah ditebak duluan. Paling dikenal sama guru akidahnya. Dan pernah saya itu dikeluarin dari kelas. Ngeyel. Jadi eyelan dulu masih ada. Kan di salah satu dosen mengatakan, makanan selamatan itu haram. Syekh, makanan selamatan itu apa? Beras kan? Buah-buahan? Daging sapi, daging kambing. Haramnya dari mana? Anaknya ya. Ada nggak dalil haramnya daging babi? Ada nggak dalilnya haramnya buah-buahan? Sebentar ya, ini kalau Wahabi sampai mengharamkan makanan dari acara selamatan, itu wah kebangetan juga sebetulnya ya. Saya baru tahu juga. Cuman bukan ini inti dari permasalahan kita. Ini tidak akan kita bahas. Kayaknya dia nggak jawab dulu, saya disuruh keluar. Ya, terus saya nggak patah arang sampai akhirnya masuk takmili, masuk syariah. Terus kemudian ada daurah-daurah dari Saudi, saya ikutin terus. Ya, penyempurnaan demi penyempurnaan. Daurah pertama saya isbal Pak, ditegur, ente isbal finnar ini. Waduh, dinerakain saya. Coba ya, ini nggak kebayang gimana lingkungannya Wahabi itu se ekstrim itu. Ya, yang bersangkutan ini kuat karena memang sedari awal ke Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu kurang begitu. Ini belum apa-apa, neraka itu. Udah akhirnya anak dialog kalah, dalil-dalilnya ini akhirnya ya kemakan juga, jangan-jangan bener ini. Akhirnya saya coba untuk kaji terus. Iya ya, Rasulullah mengatakan benar, tapi kiai saya dulu kenapa isbal semua? Nggak isbalnya cuma sarungan, kalau sarungan nggak isbal mereka pada cara memahaminya salah ya. Bukan salah lah, kita katakan berbeda dulu. Kalau misalkan bingung, nggak tahu juga kenapa Zainal Abidin itu, berarti kan pemahaman tentang keaswajaannya ini tadi saya ulangi sekali lagi ya, itu sangat minim sekali sampai bisa diobok-obok. Berarti memang waktu tadi katanya debat sama Muhammadiyah nggak pernah kalah, ya itu cuma modal ngeyel aja, berarti nggak paham juga apa yang diomongin. Memang semua kiai kalau sarungan sunnah semua, ya cingkrang. Kalau ini yang pakai celana itu yang repot, ya tuh. Walhasil materi demi materi pengamalan, apalagi ketika kos, saya tiap hari dialog sama kakak kelas saya tentang tahlilan, yasinan, selamatan, tiap hari dijelek-jelekin. Kok itu yang jadi pokok pembicaraannya tatkala dekat sama orang-orang Wahabi, bukan inti dari keaswajahan itu sendiri, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Dan harusnya kan itu diperdebatkan mumpung ada di situ dengan usul salah-sahnya Wahabi. Tapi yang diomongin ya malah itu lagi, tahlilan lagi, dibaan lagi. Mangkel saya terus terang Pak. Dan saya ya wajar, ya saya wajar aja kalau ada teman-teman sekarang seperti itu, ya nggak jauh-jauh seperti saya. Saya itu seperti ini kan di Libya aja 7 tahun Pak, itu tiap hari
Bagaimana yang nggak sama sekali? Ya sebentar ya, jangan disamain. Orang itu tidak sebodoh kamu, nggak sekonyol kamu begitu tatkala mereka itu ada di NU. Nanti kita bahaslah di akhirnya setelah selesai. Sebentar Yang lagi. ngaji cuman sebulan sekali, ya butuh 50 tahun itu baru ngeh tahlilan nggak boleh, itu kan. Akhirnya kok seperti ini ya yang benar. Alhamdulillah. Cuman Pak, yang tidak diketahui siapapun, saya harus keluar dari dunia perdukunan. Selama 3 tahun saya perang dunia lain. Nah sebentar ya, ini dunia perdukunan kita bahas nanti lagi lah ya. Jadi beliau ini pernah mendapatkan apa ya, dia di akhir ceritanya ini agak sensitif terhadap hal-hal yang berbau gaib. Bukan itulah yang mau kita bahas ya. Jadi eh, miris ya. Saya ini berulang kali saya katakan, saya ini bukan orang didikan NU sama sekali. Dan tatkala saya tidak keberatan dipanggil NU, itu hanya karena NU ini menjadi wadah besar bagi orang-orang yang secara ideologi itu Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi saya ini Asy'ariyah Maturidiyah yang mana wadahnya di Indonesia secara tegas itu adalah Nahdlatul Ulama. Dan sangat disayangkan sekali tatkala orang-orang NU itu malah sudah meninggalkan keasy'ariyahan dan kematuridiyahannya. Dan ini subhanallah ya, saya dapatkan bukan hanya pada kiai-kiai yang katakanlah ada di kampung begitu, yang apa? Kalau kita katakan secara bahasa ekstrim dulu ya, fanatisme terhadap Asy'ariyah Maturidiyah ini dia sudah luntur begitu. Kalau kita tidak katakan pemahamannya. Saya kasih contoh yang ekstrim saja ya. Beberapa kali saya ini eh, mengkritik Gus Baha misalkan. Gus Baha itu alim lah, siapa yang mengatakan tidak alim. Tetapi dalam keasy'ariyahan dan kematuridiyahannya, ilmu kalamnya itu sangat terbatas sekali. Kemarin saya juga mengkritik Gus Dewa kan, bagaimana menjelaskan takdir dalam jangka waktu 7 menit kok seperti itu. Bukan Gus Dewa, siapa? Gus Ahmad kalau tidak salah. Bukan Gus Dewa, maaf salah saya. Bukan, yang kemarin ngomong di Metro TV, silakan cari di playlist saya itu. Saya pun mengkritik, itu kan NU juga. Jadi tatkala ilmu kalam ini dia sudah terasing dari kiai-kiai yang bahkan dikatakan kiai yang besar, malah dikatakan salah satu yang paling besar, ini sudah terasing. Malah sudah menjelaskan dengan ala-ala Wahabi dan sudah menjelaskan dengan ala-ala eh, zohir pembahasan yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini yaitu Asy'ariyah Maturidiyah, apalagi dari orang-orang awamnya. Nah sekarang zamannya Zainal Abidin ini kan mungkin subhatnya belum masuk ke media sosial ya, atau mungkin sudah lah. Tapi sekarang kan ini banyak sekali seperti ini hasilnya begitu, yang mana subhatnya Wahabi ini sudah mudah sekali ditemukan di media. Dan bagi orang yang awam tadi, jangankan, betul kata yang bersangkutan ini, kata Zainal Abidin, jangankan untuk orang-orang yang cuman eh, tidak mondok begitu, orang-orang yang mondok pun bisa kena begitu. Dan kalau kata Zainal Abidin tadi, orang-orang NU-nya yang tidak mengenal sunnah begitu nggak bakalan kena sama sunnah ya, dalam pengertian kalau nggak kena subhatnya Wahabi ini, yang mereka dapat apa gitu pada akhirnya. Jadi dalam pengertian seperti ini sekarang ya, kalau kita simpulkan dulu nih, sebetulnya tatkala orang ini menjadi Nahdlatul Ulama ya, yang didapatkan tuh apa? Kalau ternyata yang populer itu tahlilan, diba'at dan lain sebagainya, dan itu tatkala itu yang diserang oleh Wahabi, kita mempertahankan juga hal itu. Jadi saya kira begitu, ini harus diadakan gerakan apa ya, kembali kepada hitoh secara besar-besaran. Lebih baik kita itu katakanlah secara ekstrim begitu ya, mengorbankan acara-acara tadi. Jadi jangan sampai NU itu kok malah identik dengan tahlilan begitu. Itu lebih baik kita katakanlah secara kasar gitu, itu kita singkirkan, kita ganti dengan tauhid Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, kenapa tidak, kalau misalkan orang wafat sekarang itu sudah ganti saja sama wujud gidam bako begitu, menjelaskan dengan dalil-dalilnya, dalil aklinya, kita menjelaskan kembali dalil kita menjelaskan kembali apa itu wajib, mustahil dan jaiz. Kemudian bagaimana memahami hal itu apabila ditetapkan kepada sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala, sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu sangat tertarik sekali kepada Syekh Said Fodah yang mengatakan ilmu kalam ini tidak pernah serelevan saat ini begitu.
Karena saat ini memang subhatnya itu sudah banyak sekali, sudah menyebar sekali, dan kita memang betul-betul membutuhkan hal ini. Jadi saya kira perlu reformasi secara kultur di dalam tubuh Nahdlatul Ulama ini, bukan di dalam ADART organisasinya, itu sudah perfect, itu sudah sempurna sebagai sebuah organisasi yang melindungi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya di dalam praktek kebudayaannya ini banyak sekali yang harus reformasi, harus diluruskan, harus dibetulkan, harus dikaji ulang kembali supaya NU itu sebagai wadah Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya sebatas nama saja. Ya, dan ini memang sudah menjadi adat lah ya. Orang-orang sudah mulai tauhidnya sudah mulai jelek, sudah mulai tergerus hanya dengan simbol-simbol yang rame-ramenya saja, sehingga ya kalau di akhir zaman itu orang yang ahlu tauhid semakin sedikit ya memang sudah wajar. Cuman kita kan memiliki apa ya, setidaknya upaya untuk meminimalisir hal itu begitu. Nah itulah kalau NU tidak mau bubar sebagai organisasi wadah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, saya rasa itu tadi kita itu memerlukan reformasi dan ini harus dikerjakan bersama begitu. Jangan katakan saya cuma mengkritik Muhammadiyah, ya ini NU sedang saya kritik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.